Sekitar 2 minggu, Rabu, 30 April 2025 lalu, beredar berita dari berbagai media mainstream, baik televisi maupun online berkaitan adanya calon jemaah haji non-prosedural alias ilegal yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka nekat untuk beribadah haji menggunakan visa kunjungan atau turis dan visa kerja. Saat ini tengah diproses pihak aparat. Diinfokan dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia diketahui melalui Konsul Jenderal, Konjen, Republik Indonesia di Jeddah, Yusron B. Ambari, mengaku mendapat informasi ada warga negara Indonesia yang ditangkap otoritas Saudi pada 24 April 2025. WNI berinisial KMR itu ditangkap atas tuduhan penipuan dan rencana menyelenggarakan ibadah haji yang ilegal, tanpa tasreh. Kami mendapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri Saudi Arabia, bahwa ada satu WNI yang ditangkap karena diduga melakukan penipuan dan memfasilitasi haji ilegal, sebut Yusron di Jeddah, Kamis 8 Mei 2025. Adapun dari informasi yang didapat TV Tegal, calon jemaah haji non-prosedural sekitar 36 orang, Ahmad Muhdzir selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, menyayangkan terjadinya kasus haji ilegal, informasinya termasuk ada keterlibatan warga Kota Tegal. Berikut wawancara TV Tegal bersama Ahmad Muhdzir, Kepala Kementerian Agama Kota Tegal, dan Ibnu Khalid, SH, pakar hukum, berkaitan dengan calon jamaah haji yang termakan bujuk rayu perorangan atau perusahaan haji yang tak memiliki izin. Salah satu tugas pokok kami adalah memberikan pelayanan dalam hal haji. Terkait dengan berita yang tersebar beberapa hari ini di mana beberapa haji yang tertahan di bandara, itu adalah bukan jamaah haji reguler, bukan jamaah haji resmi yang mendaftarkan di Kementerian Agama Kota Tegal, sehingga itu bukan menjadi ranah pelayanan kami dalam hal perjalanan ibadah haji. Barangkali mungkin itu adalah yang melalui agen atau melalui perusahaan-perusahaan perorangan. Kemudian kita sebenarnya di Kementerian Kota Tegal sudah berkali-kali mensosialisasikan terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah haji, baik itu melalui para penyuluh yang ada di kecamatan, yang ada di KUA, mereka kami juga sampaikan, memberikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, dan juga sering kita sampaikan juga melalui media website di Kementerian Agama. Sudah banyak sekali keterangan-keterangan yang menerangkan terkait dengan prosedur baik dari sisi pendaftaran maupun pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama terhadap jamaah haji. Kemudian jamaah haji itu apakah mesti daftar di KBI? Enggak. Jamaah haji yang resmi daftar di Kementerian Agama diberikan kebebasan untuk memilih kelompok bimbingan ataupun tidak memilih kelompok bimbingan. Sehingga mereka mempunyai kebebasan, mempunyai hak untuk mengikuti kelompok bimbingan untuk memperdalam ilmunya, silahkan. Tetapi kami juga berharap mengikuti kepada KBIH yang juga sudah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Agama. Kemudian di Kota Tegal ini ada 4 KBIH yang mendapatkan izin resmi, tapi yang berjalan dengan baik ada 3 KBIH. 4 KBIH tersebut adalah KBIH Al-Haramain, KBIH Mambaul Ulum, KBIH Asyah, dan KBIH Muslimat. Silahkan kepada calon jamaah haji yang ingin memperdalam ilmu tentang manasik haji bisa mengikuti itu, ataupun tidak bisa mengikuti karena di Kementerian Agama juga ada bimbingan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yaitu 6 kali bimbingan di KUA dan 2 kali bimbingan di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Sehingga dalam durasi 8 kali bimbingan tersebut kita mempunyai pandangan bahwa itu sudah cukup memberikan bekal ilmu bagi calon jamaah haji. Kemudian penanganan kita sebelum maupun sudah berangkat, apabila jamaah haji itu memang sudah resmi terdaftar mendapatkan porsi dan mendapatkan jatah berangkat pada tahun berjalan, misalnya di saat ini tahun 2025, maka kita memberikan sosialisasi tentang bagaimana prosedur pelunasan para jamaah haji dan juga dokumen-dokumen administratif apa yang mereka harus penuhi untuk supaya bisa berangkat di tahun ini. Kemudian setelah mereka melunasi dan mendapatkan izin atau mendapatkan surat pernyataan istitoah atau mampu dari Dinas Kesehatan, kemudian baru kita di saat menunggu pemberangkatan kita mengadakan pembimbingan.
baik bimbingan yang sifatnya ibadah maupun bimbingan yang sifatnya kesehatan dan bagaimana perjalanan ibadah hajinya. Kemudian pada saat pelaksanaan keberangkatan, kita bersama pemerintah Kota Tegal memberikan fasilitasi dalam hal transportasi dari Kota Tegal menuju embarkasi Solo. Begitu pula juga fasilitasi untuk konsumsi selama di perjalanan antara Kota Tegal sampai embarkasi Solo, sampai nanti penjemputan pula kepulangan dari embarkasi Solo menuju ke Kota Tegal ini. Itu fasilitasi yang kita berikan, dan selama menjalankan ibadah juga melalui petugas kloter, baik itu ketua kloter dengan pelayanan umumnya, kemudian petugas kloter pembimbing ibadah atau bimbat untuk mendampingi para jamaah dalam hal pelaksanaan ibadahnya, juga petugas kesehatan untuk memantau atau juga mendampingi jamaah haji dari sisi kesehatan. Selain petugas kloter baik TPHI, TPIHI maupun TKHI, ada TPHD, petugas yang ditugaskan oleh pemerintah Kota Tegal untuk juga melayani para calon jamaah haji, baik itu pelayanan umum maupun pelayanan kesehatan dan ibadahnya. Sehingga insya Allah selama perjalanan ibadah, melaksanakan ibadah, mereka terlayani oleh para petugas kloter dan juga dibantu TPHD, dibantu ketua rombongan dan ketua regu, sehingga insya Allah akan memudahkan dalam pelaksanaan ibadah maupun perjalanan pelaksanaan ibadah haji selama di tanah air maupun di Arab Saudi sampai kepulangan nanti. Kemudian terkait dengan kejadian yang terkait dengan visa yang tidak turun atau visa reguler, visa jamaah haji yang terkendala di Arab Saudi terkait visa selain haji, itu bukan menjadi ranah Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah melayani bagi mereka yang berizin resmi atau mempunyai jatah porsi yang ada di Kementerian Agama. Bagi yang menggunakan istilahnya haji furoda atau apa, itu bukan menjadi ranah Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan antrian haji yang begitu lama, ini karena memang kuota yang diberikan oleh Arab Saudi adalah 1/1000 orang. Kita penduduknya 200 juta lebih, sehingga kita mendapatkan porsi 221.000. Dengan minatnya para calon jamaah haji atau umat Islam mendaftarkan haji, sehingga menjadikan kuota setiap tahun terpenuhi, bahkan kadang 2 bulan, 3 bulan terpenuhi kuota setahunnya, sehingga ini menjadikan antrian yang begitu lama. Ini menunjukkan minat yang begitu besar umat Islam dalam menjalankan ibadah haji. Dan yang selanjutnya adalah kami berpesan kepada masyarakat Kota Tegal bahwa ibadah haji adalah ibadah yang mulia, tetapi juga harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena ibadah haji adalah hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi, maka harus taat aturan baik peraturan yang ada di Indonesia maupun peraturan yang ada di Arab Saudi. Termasuk ketika ingin berangkat haji dengan menggunakan biro haji khusus atau PIHK istilahnya, penyelenggara ibadah haji khusus, maka kepada para masyarakat umat Islam di Kota Tegal yang ingin berangkat haji, selain kalau tidak menggunakan kuota reguler atau mendaftarkan di Kementerian Agama, kalau ingin dengan perjalanan haji khusus, mohon untuk selektif untuk mengecek terkait dengan izin resmi dari penyelenggara ibadah haji khusus tersebut. Karena yang mengeluarkan izin adalah Menteri Agama, maka harus dicek di website Kementerian Agama, insya Allah di situ ada daftar penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang memberikan layanan fasilitas perjalanan haji kepada para calon jamaah haji yang menggunakan biro haji khusus. Kaitannya dengan umrah pun sama, kepada para masyarakat Kota Tegal yang ingin berangkat umrah pun kami menghimbau untuk mendaftarkan atau menggunakan layanan kepada biro-biro yang memang sudah mendapatkan izin umrah atau PPIU. Jadi para agen-agen yang ada di Kota Tegal ini kami berharap juga dalam memasarkan bironya juga memasarkan biro yang
jelas-jelas resmi mendapatkan izin dari Kementerian Agama, dan para calon jamaah haji pun kami berharap, para calon jamaah umroh atau haji pun berharap menggunakan biro yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama, sehingga perjalanan ibadah hajinya akan terlindungi, akan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Insya Allah ibadahnya akan terasa nyaman, akan terasa lebih bisa khusyuk dan khudur dalam melaksanakan ibadah, baik umroh maupun hajinya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan berita yang beredar terkait adanya penangkapan jamaah haji yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini berkaitan dengan biro jasa baik haji maupun umroh. Ini bila sampai terjadi seperti itu, menurut praktisi hukum seperti apa, Pak? Pertama-tama saya sangat menyesalkan hal itu bisa terjadi. Yang kedua, apakah penyelenggara umroh dan haji ini ya, terutama bukan pemerintah ya, ini udah memikirkan sebelumnya. Tentu regulasi yang dikeluarkan oleh Arab Saudi itu kan tidak mungkin sekonyong-konyong datang, pasti sudah ada. Tapi saya lihat ada upaya untuk mencoba ke sana. Tapi nggak apa-apa sih. Cuma kan persoalannya akhirnya yang dirugikan para jamaah ini. Jamaah ini akhirnya dirugikan, bukan persoalan materi aja, waktu, lagi sanksi sosial ya, sama masyarakat udah siap-siap, udah pamitan. Bahkan saya dengar ada yang nggak berani pulang gitu, karena mental, moral ya, mungkin adab juga mereka saking malu, ini menimbulkan satu penyakit lagi psikis, akhirnya trauma ini. Nah, kalau berkaitan dengan biro jasanya seperti agennya katakanlah ya, itu bisa kena kaitan jeratan hukum seperti apa, Pak? Biro jasa ini sejak sebetulnya kalau kita melihat pengaturan haji ini sudah dari zaman kolonial Belanda ya, 1825, 1827 segala macam, terus dikeluarkannya oleh sejenis Vakstrat ya, sejenis apa ya, DPR zaman Belanda itu ya, dengan dikeluarkannya stablat mengatur tentang haji sampai sekarang. Regulasi yang ada adalah saya lihat mulai dari zaman tahun 60-an sampai sekitar tahun 2000 itu awal mulanya dipegang oleh swasta, kemudian diambil alih oleh pemerintah kemudian muncul lagi diberikan wewenang swasta untuk mengolah ini. Tetapi apa yang terjadi di sana dari dulu ke dulu ini saya lihat perbaikan untuk jamaah haji ini banyak hal-hal yang terakhir kita lihat banyak jamaah haji yang terlantar ya di sana, baik mulai dia tidur, tendanya, kemahnya, terus makanannya. Saya cuma heran dengan kita ini bangsa Indonesia ya, mungkin umat Islam terbesar di dunia ini, begitu dananya sangat besar sekali, dikelola tidak becus oleh pemerintah, dalam tanda petik oknum-oknum yang mencari kesempatan. Pengaturan oleh pemerintah pada swasta ini berakibat para swasta ini mencari jalan sepintasnya menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan atau yang bekerja sama dengan pemerintah. Ini mencari menguntungkan. Contoh salah satu beberapa yang baru hangat inilah ya perkara ini. Saya nggak mungkin, jelas mereka udah tahu bahwa Arab Saudi itu cuma menerima visa, dan mereka udah dengar Visa haji ini yang mau dipaksakan gitu. Ada apa gitu? Apa melihat keuntungan atau mencoba? Yang dirugikan adalah korban para yang telah ingin lama naik haji. Cuma kalau tadi saya ditanyakan apakah bisa ini dipidana atau yang pertama kalau kita lihat dari pidananya jelas ya kan, bujuk rayu ini pasti adalah dengan angka 125 sampai 130 atau bahkan 190 dengan haji sekilas itu cepat kilat gitu, mereka bisa naik haji. Itu tentu sini ada bujuk rayu, ada ajakan, nggak mungkin sekonyong-konyong orang tahu, diajak dengan iming-iming cepat kilat, ternyata mereka tidak bisa diberangkatkan. Pasal 378 bujuk rayu ini dalam pasal 55, 56 turut serta, katakan dia tidak terlibat dalam perusahaan itu, tapi dia mengikut
membujuk, ikut serta dalam hal satu kegiatan penipuan 378, ini harusnya bisa sudah dipidanakan. Seharusnya polisi juga berdasarkan laporan kan, ini kan yang dirugikan para korban laporan. Hanya saya belum tahu ini apakah sudah ada yang melaporkan atau belum. Laporkan ke polisian. Untuk itu maka polisian akan memproses, ya kan? Itu dari segi pidananya ya. Makanya pasal 556 ini paling nggak kena pasal 556. Pasal 556 ini kan turut serta ini bisa aja hukumannya sama dengan pelaku dardarnya atau dibedakan. Itu biasanya hakim kebanyakan disamakan. Jadi kalau itu 4 tahun penipuan maksimal ya 4 tahun. Bisa jadi ini menjadikan suatu presiden buruk untuk Kota Tegal. Kita ketahui beberapa anggota dewan yang melakukan tindak pidana umpamanya zina dan lain-lain itu segera diproses dan diberhentikan. Kenapa ini enggak? Saya lihat lama laut. Cepat MKD ini bersidang, ya kan? Ini kan udah ranahnya masyarakat, harus peka. Apa mau dibekukan sementara waktu atau bagaimana, tunggu hasil penyidikan kepolisian dan lain-lain. MKD harus responsif ini. Saya belum dengar sama sekali ada pemanggilan dan lain-lain. Ya, untuk jamaah haji yang tidak jadi berangkat ini sebagai pengacara lawyer ini sebaiknya seperti apa mereka? Atau kalau harus menggandeng lawyer untuk bisa meminta hak mereka kembali atau gimana, Bang? Kalau menurut saya ya sebagai lawyer ya kadang-kadang orang Indonesia, orang Tegal terutama ini orangnya baik-baik sekali. Maunya mereka melalui kekeluargaan. Tapi kalau ketika buntu ya mau pakai lawyer atau sendiri kepolisian adukan tentang penipuan ini, kerugiannya berapa, ya mau nggak mau harus ini yang melakukan, yang membujuk harus berganti rugi. Tidak ada istilah tidak ini ganti, tapi bukan arti ganti rugi itu pidananya nggak bisa jalan, pidana tetap jalan. Dengan Kemenak sendiri, menurut pandangan Abang sebagai praktisi hukum, Kemenak ini potensinya hanya sebatas menyalurkan masyarakat untuk haji dari pemerintah, atau dari hal seperti ini adakah kesalahan dari Kemenak sendiri? Kalau saya rasa aturan udah bagus lah ya. Aturan itu di mana-mana udah dibuat dengan sedemikian rupa bagus. Namanya oknum mencari celah-celah ya, biasalah ya. Berangkat itu tadi pakai visa kerja lah, visa kunjungan lah. Ini kan penyiasatan. Ternyata Arab Saudi melarang hal itu. Nah ini yang tidak diduga-duga terjadi. Manusia bisa berencana, Allah lebih hebat rencananya. Itulah saya pikirkan gitu.